tempat penampungan air seperti danau, sungai, pantai, dan masih banyak lagi yang namanya tempat tinggal di mana asal tempat tinggal air. Nah, di sini pernahkah kalian melihat air? Nah, sebelumnya dulu, di manakah kalian pernah melihat air? Di sungai, pantai, di mana lagi? Kolam, di mana lagi? Di sungai. Nah, tempat tinggal air itu ada pun di lingkungan sekitar kita seperti sungai, ada lagi sumur, ada lagi air yang mengalir seperti di tempat kita kalau disebut yaitu gerak. Nah, pernah kalian gerak? Di sekitar kita, pernahkah kalian melihat air yang namanya air tersebut mengalir? Nah, di sekitar kita ada yang namanya air mengalir. Nah, jenis-jenis daripada pencemaran air ini ada 3, yaitu pencemaran air dari limbah rumah tangga, dan yang kedua dari limbah industri, dan yang ketiga adalah dari limbah pertanian. Limbah pertanian adalah salah satu limbah yang dari sisa-sisa pertanian. Nah, seperti apa? Itu seperti guma padi, seperti guma jagung. Nah, di limbah rumah tangga ini adalah sisa-sisa makanan. Nah, seperti apa makanan itu? Seperti buah-buahan. Nah, selain daripada buah-buahan, ada juga jenis makanan atau sisa-sisa makanan lain. Seperti apa? Seperti nasi, ya, termasuk nasi, goreng. Nah, di limbah industri ini biasanya ini ada di pabrik-pabrik. Nah, dari limbah industri ini seperti logam. Nah, di limbah industri ini biasanya bersifat beracun. Jika limbah dari industri ini tercemar di danau atau di pantai akan mengakibatkan penyakit. Penyakit seperti apa? Ya, penyakit misalnya ikan-ikan yang hidup di laut atau di pantai akan mati. Nah, sedangkan limbah rumah tangga ada 2 jenis, limbah organik dan limbah anorganik. Nah, limbah organik ini merupakan limbah yang dapat diurai atau mudah membusuk. Sedangkan limbah anorganik adalah limbah yang tidak mudah membusuk. Nah, di sini Ibu akan membuat sebuah kelompok. Silakan kalian diskusikan apa-apa saja dampak yang terjadi jika limbah itu dicemarkan di sembarang tempat. Nah, apa saja dampaknya dari pencemaran air ini? Silakan kalian tulis. Silakan ditulis. Kalian diskusikan dan setiap kelompoknya nanti akan presentasikan hasil dari kelompoknya. Soalnya itu apa saja dampak apa saja dampak dari pencemaran air. Sudah? Tunggu
dapat menyebabkan tsunami. Ya, berikan tepuk tangan. Nah, itu dampak dari pencemaran air ini seperti yang didiskusikan oleh kelompok 2 tadi, yang mana di kelompok 2 yang mana jawabannya adalah dapat menyebabkan penyakit pada manusia, terlebih juga dapat merusak perairan. Nah, itu adalah salah satu dampak dari pencemaran air ini. Air tidak dapat digunakan dan menyebabkan penyakit segala penyakit yang ada di hidup kita. Kelompok 3. Dampak pencemaran air dapat mengurangi sumber air meskipun kebutuhan manusia baik itu untuk mandi, untuk memasak, dan kebutuhan hidup lainnya. Ya, berikan tepuk tangan. Nah, di kelompok 3 yang mana dampak dari pencemaran air ini adalah salah satu yang dapat membuat air dapat rusak dan juga air tidak dapat digunakan oleh manusia. Baik itu untuk mandi, baik itu untuk masak, dan untuk kebutuhan hidup lainnya. Di sini semua yang kalian berikan tentang dampak dari apa pencemaran air ini sudah sangat benar ya anak. Jadi di sini mempunyai sebuah gambar. Nah, kalian perhatikan. Ini adalah gambar seorang yang membuang sampah di perairan. Nah, dari gambar ini menurutmu, nah ini. Ini yang dimaksud dengan air yang sudah tercemar dan tidak bisa digunakan lagi akibat ulah dan aktivitas manusia. Nah, menurutmu apakah itu bagus untuk kehidupan kita? Ada lagi sebuah gambar. Nah, ini adalah ciri-ciri air. Bisa di kelompok 3? Bisa. Nah, ini adalah ciri-ciri air yang sudah tercemar. Airnya tidak bersih dan airnya banyak kotoran. Nah, jika airnya sudah kotor, apakah bisa untuk mandi? Tidak. Untuk diminum? Tidak. Begitulah ciri-ciri air yang sudah tercemar, tidak bisa digunakan, bahkan tidak bisa untuk memasak dalam kehidupan kita sehari-hari pun untuk tidak bisa kita gunakan. Nah, di sini apakah ada pertanyaan tentang pencemaran air? Sudah mengerti? Nah, karena kalian sudah mengerti, sebelum ibu mengakhiri, salah satu dari kalian memberikan kesimpulan dari apa yang kita bahas di materi kita pada hari ini.
aktivitas lainnya seperti